Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meliana dari kelompok 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kekuasaan dan politik, konflik dan negosiasi. Di kelompok ini beranggotakan saya sendiri Meliana, rekan saya Amida dan Ervin. Baik, pengertian dari etika. Menurut Abdullah, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, yang mana dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. Kemudian, menurut IGDAB Wiranata, etika merupakan refleksi manusia tentang apa yang dilakukan dan dikerjakannya. Etika adalah wahana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental. Etika sering disebut filsafat moral. Etika membantu manusia menyuluhi kesadaran moralnya dan turut serta mencari pemecahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Etika juga dapat membantu untuk mencari alasan mengapa suatu perbuatan harus dilakukan atau sebaliknya untuk tidak dilakukan. Etika dan moral memiliki hubungan yang sangat erat dan seringkali disamakan, padahal memiliki makna yang berbeda. Moral yaitu merupakan suatu ajaran-ajaran atau wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Baik, dari beberapa teori yang berkaitan dengan etika dan moral yang telah dipaparkan oleh para pakar tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika berupaya menyadarkan warga negara tentang apa yang seharusnya terjadi, bukan yang sebenarnya akan atau telah terjadi, bahwa segala tindakan itu sesuai atau tidak dengan nilai-nilai moral. Bila kita cermati paparan tentang etika dan moral di atas, ternyata etika dan moral senantiasa melekat pada manusia yang berkeluhuran berkaitan dengan profesi yang disandangnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian dari konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, individu atau kelompok, yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis konflik. Menurut James F. Stoner dan Charles Schwantzel dalam Wirawan, dikenal ada 5 jenis konflik, yaitu yang pertama ada konflik intrapersonal. Yang kedua ada konflik interpersonal, yang ketiga ada konflik antar individu dan kelompok-kelompok. Yang keempat, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Yang kelima ada konflik antara organisasi. Selanjutnya, di sini ada proses terjadinya konflik. Ada beberapa pendekatan yang baik untuk menggambarkan proses suatu konflik. Antara lain, yang pertama ada antecedent condition or latent conflict, merupakan kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan atau mengawali sebuah episode konflik. Yang kedua ada perceived conflict. Agar konflik dapat berlanjut, kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka dalam keadaan terancam dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga ada felt conflict.
Persepsi berkaitan erat dengan perasaan. Yang keempat ada manifest konflik. Persepsi dan perasaan menyebabkan orang untuk bereaksi terhadap situasi tersebut. Dan yang terakhir ada conflict resolution or suppression. Hasil suatu konflik dapat muncul dalam berbagai cara. Kedua belah pihak mungkin mencapai persetujuan yang mengakhiri konflik tersebut. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.